Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eza Ramdhani Manggala, mahasiswa Unpam dari program studi Teknik Elektro S1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bidang yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam perkembangan teknologi saat ini, yaitu teknik elektro. Banyak orang menganggap teknik elektro itu rumit, hitungan, dan identik dengan perkabelan serta rangkaian listrik. Padahal jika kita lihat lebih dekat teknik elektro justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, mulai penggunaan alarm pada pagi hari, smartphone, hingga teknologi canggih yang kita gunakan saat ini. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama seorang mahasiswa Unpam yang sama dari teknik elektro juga, yang akan berbagi pengalaman, pandangan, serta wawasan seputar dunia teknik elektro. Silakan boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satria Hasbullah dari mahasiswa Unpam program studi Teknik Elektro semester 1. Saya senang sekali bisa berkesempatan untuk berbagi pengalaman dan pandangan melalui podcast ini. Sebagai pembuka, bisa dijelaskan secara umum apa itu yang sebenarnya dimaksud dengan teknik elektro? Teknik elektro salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang listrik, sinyal, dan sistem elektronik. Di dalamnya mencakup banyak berbagai bidang seperti pembangkitan dan distribusi tenaga listrik, sistem kendali, elektronika, telekomunikasi, hingga teknologi digital. Jadi teknik elektro tidak hanya soal listrik saja, tetapi juga bagaimana sistem tersebut dirancang dan dimanfaatkan berbagai kebutuhan manusia. Jadi bisa dikatakan kalau teknik elektro itu menjadi fondasi dari banyak teknologi modern saat ini, ya? Betul sekali. Hampir semua teknologi yang kita gunakan saat ini, baik itu peralatan rumah tangga, sistem komunikasi, hingga teknologi industri, tidak lepas dari peran teknik elektro. Lalu menurut Anda bagaimana gambaran kehidupan perkuliahan di Unpam sendiri sebagai mahasiswa teknik elektro? Di awal-awal perkuliahan di Unpam itu, mahasiswa biasanya akan mempelajari mata kuliah dasar dulu seperti matematika dasar, fisika mekanik, rangkaian listrik, dan elektronika dasar. Mata kuliah ini menjadi fondasi penting sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks. Seiring berjalannya waktu, mahasiswa akan mempelajari mata kuliah lanjutan seperti sistem kontrol, mikroprosesor, elektronika daya, hingga sistem tenaga listrik. Jadi apakah kalau di Unpam juga itu ada praktik yang menjadi bagian penting dari perkuliahan? Ya, tentu saja di Unpam praktikum sangat penting karena membantu mahasiswa memahami teori secara langsung. Melalui praktek ini, mahasiswa bisa merakit rangkaian, melakukan simulasi, dan memecahkan permasalahan nyata yang sering ditemui di berbagai dunia bidang industri. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sebenarnya seberapa besar sih peran teknik elektro dalam kehidupan masyarakat saat ini? Peran teknik elektro bisa dibilang sangat besar dan hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modern pada saat ini.
Hampir semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari semuanya melibatkan teknologi berbasis listrik dan elektronika juga. Mulai dari bangun tidur dengan alarm ponsel, menyalakan lampu, menggunakan peralatan rumah tangga, hingga bekerja atau belajar. Semuanya menggunakan internet hasil dari penerapan teknik elektro. Jadi kalau tanpa kita sadari juga itu kita sangat bergantung ya pada hasil karya teknik elektro itu sendiri. Betul sekali. Bahkan di bidang yang mungkin tidak terlihat secara langsung seperti transportasi dan kesehatan, teknik elektro memegang peranan sangat penting. Contohnya saja pada sistem kereta listrik, pesawat terbang, alat medis seperti MRI dan EKG, hingga sistem navigasi dan komunikasi. Semua itu bekerja berkat sistem kelistrikan elektronika yang dirancang secara kompleks dan juga presisi. Menarik sekali ya. Jadi bukan soal listrik saja, tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Tepat sekali. Itulah mengapa teknik elektro terus berkembang dan selalu dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia pada saat ini akan teknologi yang lebih canggih dan juga efisien. Oke. Menurut Anda, apa sih tantangan terbesar gitu yang dihadapi mahasiswa teknik elektro ini saat ini? Tantangan terbesarnya adalah perkembangan teknik elektro yang sangat cepat sih. Mahasiswa dituntut untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Selain itu, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerja sama tim juga menjadi hal yang sangat penting. Lalu, bagaimana sih cara mahasiswa itu mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut? Mahasiswa perlu aktif mengembangkan diri baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik, mengikuti pelatihan, organisasi, lomba, dan belajar mandiri sangat membantu juga dalam meningkatkan kemampuan serta kesiapan menghadapi nanti pada dunia kerja. Jadi sekarang ini kita masuk ke pembahasan mengenai masa depan ya. Bagaimana sebenarnya prospek karir gitu bagi lulusan teknik elektro itu sendiri? Prospek karir lulusan teknik elektro itu sebenarnya sangat luas dan juga terbuka lebar. Lulusan teknik elektro tidak hanya terbatas bekerja pada satu bidang aja, melainkan dapat masuk ke berbagai sektor industri, misalnya di bidang energi, manufaktur, telekomunikasi, otomasi industri, teknologi informasi, hingga sektor transportasi dan kesehatan. Jadi peluang kerjanya itu beragam banget ya? Ya, sangat beragam. Lulusan teknik elektro bisa bekerja juga sebagai engineer, teknisi perancang sistem, analisis, hingga manajer proyek. Selain itu, banyak juga lulusan teknik elektro yang berkarir di perusahaan startup teknologi, terutama yang bergerak di bidang IoT, kecerdasan buatan, dan sistem berbasis digital. Bagaimana sih kalau kayak gitu dengan peluang di bidang penelitian gitu atau akademik? Peluangnya juga sangat besar sih. Lulusan teknik elektro juga dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi gitu dan menjadi peneliti atau dosen. Dunia riset sangat membutuhkan tenaga ahli untuk mengembangkan teknologi baru seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, dan sistem cerdas. Oh,
Jadi bisa disimpulkan kalau teknik elektro itu memiliki masa depan yang cukup menjanjikan ya. Ya, benar sekali. Selama mau terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi, lulusan teknik elektro memiliki peluang yang sangat besar juga untuk berkembang dan berkontribusi di berbagai sektor. Menurut Anda nih, bagaimana sih perkembangan teknologi itu kenapa bisa mempengaruhi dunia teknik elektro? Perkembangan teknologi sangat memengaruhi arah teknik elektro. Saat ini banyak inovasi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan sistem otomasi yang terus berkembang. Teknik elektro kini hanya berfokus pada perangkat keras, tidak hanya berfokus pada perangkat keras, tetapi juga pada integrasi sistem cerdas yang saling terhubung. Berarti peran lulusan teknik elektro itu semakin luas ya? Betul sekali, lulusan teknik elektro dituntut juga untuk memahami perangkat keras, perangkat lunak, serta kemampuan analisis data, sehingga perannya semakin strategis di berbagai bidang juga. Isu lingkungan nih semakin banyak dibicarakan nih sekarang nih. Bagaimana sih peran teknik elektro dalam hal tersebut? Teknik elektro berperan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, misalnya melalui pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta sistem penyimpanan energi. Selain itu, teknik elektro juga membantu menciptakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan juga. Jadi kalau teknik elektro itu bisa dikatakan turut berkontribusi juga ya pada masa depan gitu ya, lebih berkelanjutan. Ya, benar sekali sih. Inovasi di bidang ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Anda nih, apa sih peran mahasiswa teknik elektro itu dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini? Mahasiswa memiliki peran penting sebagai generasi penerus inovasi. Mereka juga diharapkan aktif belajar, mengikuti perkembangan teknologi saat ini, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, keterlibatan dalam proyek penelitian dan organisasi juga sangat membantu dalam membangun pengalaman. Saya mau nanya nih, jadi apa kalau misalnya kegiatan di luar perkuliahan juga itu berpengaruh? Ya, tentu saja. Kegiatan seperti organisasi, lomba, dan proyek kolaboratif dapat melatih kerjasama tim, kepemimpinan, dan kesiapan menghadapi dunia profesional. Sebagai penutup nih, ada pesan-pesan gitu yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa khususnya yang mau atau sedang menempuh pendidikan di bidang teknik elektro ini? Pesan saya, jangan pernah takut untuk menghadapi segala tantangan. Teknik elektro memang menuntut kerja keras, tetapi peluang yang ditawarkan juga sangat besar. Teruslah belajar, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru. Oke, terima kasih atas wawasan dan pengalaman yang telah Anda bagikan. Semoga podcast kali ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi para audiens sekalian. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.